Maaf, pertanyaan saya melenceng dari topik. Pertama, bolehkah seorang istri menolak ajakan suami tanpa memiliki udzur syar'i? Jadi suaminya ngajak berhubungan kemudian ditolak tanpa udzur syar'i, enggak boleh. Ya. Nabi telah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Dalam riwayat yang illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidurnya, lantas sang istri enggan untuk digauli oleh suaminya, maka suaminya pun tidur dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai pagi hari. Di antara perkara yang sangat diwajibkan, di antara bentuk ketaatan yang sangat diwajibkan bagi seorang istri adalah mentaati suami tatkala suami mengajak untuk berhubungan. Kalau dia punya udzur syar'i, tidak ada masalah. Ya. Dia sakit atau dia sangat letih. Ya. Tapi kalau enggak ada udzur syar'i, hanya tidak berhasrat misalnya, ya dia ciptakan hasrat tersebut. Sampaikan suami, tolong rayu saya supaya saya bisa berhasrat. Bagaimana caranya? Tapi menolak tanpa udzur syar'i enggak boleh. Dilaknat, dosa besar. Dilaknat oleh malaikat. Makanya dalam hal ini Nabi sangat menekankan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti di tungku, kalau suaminya ngajak harus dia penuhi. Meskipun roti tersebut hangus enggak ada masalah. Para ulama sebutin meskipun rotinya hangus. Ini penjelasan para ulama, enggak ada masalah. Ya. Wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang berada di atas pelana onta mau berangkat, tiba-tiba suaminya ingin, maka turun dari ontanya, digauli dulu sama suaminya. Nanti belakangan. Ibarat kalau misalnya ada seorang wanita pergi ke pasar sudah pesan Gojek atau Grab atau yang lainnya, tahu-tahu suaminya berpikiran, sayang sini dulu, Grabnya suruh pergi bayar. Yang penting memenuhi syahwat suami. Apalagi zaman now ya, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang syahwat di mana-mana beredar. Kalau dahulu di zaman Nabi dia mengatakan jika seorang lelaki kemudian terfitnah oleh seorang wanita, datangi istrinya. Itu padahal di zaman Nabi orang pada berjilbab, mungkin ada satu dua aja yang tidak pakai jilbab, kemudian kelihatan tiba-tiba dia tergerak syahwatnya pergi kepada istrinya. Atau mungkin dilihat wanita pakai jilbab, meskipun pakai jilbab dia tergoda wanita lain, pulang ketemu istrinya. Nabi suruh segera pulang ke rumah istrinya untuk melampiaskan syahwatnya. Oleh zaman sekarang semuanya kelihatan di mana-mana. Di mana-mana. Kita aja mau ngisi pengajian aja lihat-lihat dulu macam-macam. Iya. Apalagi kalau ngisi pengajian luar negeri. Coba, saya itu berapa kali pergi ke Amsterdam. Mau Amsterdam, wah rusak dulu baru ngisi pengajian Amsterdam. Naik di atas pesawat sudah ketemu dengan berbagai macam model, ya. Kemudian turun di Amsterdam ketemu orang wanita-wanita Eropa berbagai macam model. Meskipun saya bawa istri ya. Ini mau ngisi pengajian jadi kita maksiat dulu. Beneran. Ngisi di Melbourne, di Sydney sama. Mau ngisi pengajian maksiat dulu, naik ketemu ini, wah sudah repot. Tapi bagaimana lagi? Makanya harus ada istri yang saya bawa ya, kalau enggak repot. Harus ada istri yang saya bawa, padahal istri saya cuma satu. Jadi, nah dalam kehidupan yang sekarang ini penuh fitnah, maka seorang wanita berusaha kalau suaminya lagi berhasrat segera melayani sang suami. Tidak harus dia berhasrat, dia tahu ini kewajibannya. Dia tahu dia dapat pahala. Kalau dia melayani suaminya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi menekankan, ini harus dikerjain. Ya. Kalau dia belum berhasrat, dia timbulkan hasrat pada dirinya ya, agar bisa melayani suaminya. Ya. Karena masalah hasrat ini tidak menerima penundaan. Kalau suami lapar masih bisa bertahan, tapi kalau hasrat, terus suaminya enggak mau, istrinya enggak mau, ya, repot. Dia mau kemana coba? Apalagi istrinya cuma satu, ya, repot. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, istri-istri kalian sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian kapan saja kalian kehendaki. Ibnu Abbas mengatakan lailan aw naharan, kapan saja, mau siang hari mau pagi hari terserah. Dan syahwat seorang laki terkadang bergejolak tanpa dia sadari. Terkadang jam 1 malam tiba-tiba dia syahwat, terkadang jam 2:30 siang dia bersyahwat. Terkadang pas adzan subuh dia syahwat, terkadang pas adzan asar dia syahwat. Kita enggak tahu, tiba-tiba laki tersebut tergerak syahwatnya. Dia tahu-tahu buka HP lihat cewek di situ, kadang-kadang ada iklan, ya. Saya berapa kali mau buka iklan salat. Ini saya punya program salat, padahal saya sudah bayar loh. Bukan gratisan di iPhone. Ini saya buka iklan cewek, gojek-gojek, ini mau lihat waktu salat aja lihat cewek joget-joget dulu. Ya Allah, saya bilang, ya sebagaimana? Ya. Alhamdulillah saya punya istri. Jadi
Kasihan ini kalau suaminya kemudian tidak dipenuhi hasratnya. Ya kerjasama antara suami. Bukan suami juga hanya ingin memenuhi hasrat, tidak memperhatikan perasaan istri, tidak dirayu terlebih dahulu, tidak ditimbulkan hanya sekedar ingin melampiaskan hajat kemudian pulang. Ini juga enggak benar. Ya, harus saling bantu membantu dalam hal ini ya, antara suami dengan istri. Jadi nasihat saya ya, seorang istri berusaha melayani suaminya. Kecuali ada udzur syar'i, sakit atau apa, sangat letih, itu lain cerita ya. Sahkah puasa sunnah seorang istri tanpa minta izin dari suami? Harus minta izin. Itulah di antara sampai perkara masalah ini, wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami. Kenapa? Suami tiba-tiba punya hasrat kapan saja dia harus ada di rumah. Makanya istri kalau keluar rumah minta izin sama suami. Merupakan hak suami istri tinggal di rumah, enggak boleh keluar. Itu hak suami. Kalau suami tidak mengizinkan istri keluar, dia enggak boleh keluar. Itu hak suami. Suami yang cari nafkah, maka istri harus patuh tinggal di rumah. Kalau ingin keluar minta izin sama suami. Ya. Boleh keluar waktu yang lama. Ya. Kemudian di antaranya kalau mau puasa minta izin sama suami. Kenapa? Karena tiba-tiba khawatirnya suaminya berhasrat di siang hari. Kemudian dia lagi berhasrat, kata istrinya saya lagi puasa. Repot. Akhirnya suami jadi enggak enak. Makanya kalau dia mau puasa minta izin, Mas besok saya puasa Mas ya. Oh iya puasa silakan. Dia puasa. Ternyata jam 12 siang suaminya minta, ya udah batalin aja. Membatalkan karena ikut perintah siapa? Allah. Bilang dulu, Mas, kan saya sudah minta izin semalam. Ya, istriku tapi saya enggak kuat, ya udah. Jadi ini perkara penting, bukan main-main. Ya, masalah ini masalah penting ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ibu-ibu perhatikan masalah ini. Bantu suami ibu-ibu tundukkan pandangan. Di antara tujuan pernikahan adalah aghaddu lil basar, lebih mudah menundukkan pandangan. Ibu-ibu tolong perhatikan dirinya ya. Tolong hiasi dirinya untuk di hadapan suami ya. Bersih-bersih, jangan sampai bau ketek di hadapan suami ya. Mandi yang bersih ya. Tempat tidur dirapikan, jangan sampai ada bunyi tikus di situ, bunyi kecoak di situ, jangan ya. Biar suami tentram di rumah, bagaimana caranya? Ya. Kalau perlu olahraga, kalau perlu fitness supaya menyenangkan apa? Suami. Karena saingan di luar banyak sekali. Bayangkan suami kerja ke kantor, ketemu perempuan di kantor. Kira-kira perempuan di kantor waktu pergi ngantor pakai baju seadanya? Tidak, dia akan berhias seindah-indahnya. Dia akan menor cantik, harum, kemudian baju seksi pergi ke kantor. Nah, suami kita lihat perempuan seperti di kantor. Pulang ke rumah ketemu istri, bau pipis ya, bau bawang ya. Bau ketek, belum sikat gigi, repot. Repot. Ustaz, tapi gimana mau ke salon? Enggak perlu salon mahal-mahal, salon murahan juga enggak apa-apa. Ya, yang penting bersih-bersih, tidak perlu biaya banyak. Yang penting bisa bersih-bersih, ya, menjaga keharuman tubuh. Kalau suami datang pakai parfum banyak-banyak supaya suami senang, enggak ada masalah.